Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, malam ini kita berjumpa kembali meskipun lewat dunia maya bersama pemateri kita melepas rindu dengan Pak Bambang Setiawan yang setelah sekian lama akhirnya bergabung kami lagi. Luar biasa, Pak. Terima kasih banyak. Malam ini kita punya materi menarik, Bapak Ibu, materi yang mungkin teman-teman saya sendiri masih mereka-reka bagaimana sebenarnya alur dari deep learning atau pembelajaran mendalam ini. Karena di satu sisi Pak Mam masih banyak yang simpang siur ya, ada yang mengatakan kurikulumnya ini, ada yang mengatakan begini. Malam ini kita akan menyatukan persepsi, menyamakan persepsi Bapak Ibu, termasuk Pak Bambang akan membimbing kita mendesain baik dari RTP kemudian pembelajaran bagaimana sebenarnya penilaian deep learning itu dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum sebenarnya atau pembelajaran-pembelajaran sebenarnya baik Merdeka maupun kurikulum 2013. Malam ini kita workshop 84 jam dengan judul Desain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mendalam untuk tahun ajaran baru ini 2025-2026. Mungkin kita yang pertama Bambang ya, karena yang sekarang ini kan lagi pelatihan fasilitator ya. Jadi Pak Bambang ini sudah mengikuti kegiatan sebagai fasilitator dev learning Bapak Ibu. Alhamdulillah malam ini kita berbagi bersama. Beliau adalah Bambang Setiawan, fasilitator dev learning atau pembelajaran mendalam. Beliau dari instansi SMK PP Negeri Bima, Nusa Tenggara Barat. Baik, untuk tidak membuang waktu Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan kembali bahwa selama Pak Bambang membawa materi, jangan dulu ada yang memotong-motong Bapak Ibu ya. Mohon mic-nya dikontrol supaya materi tuntas. Kita ada 3 hari Zoom ya Pak Bambang, dan hari keempat mungkin kalau mau tambahkan itu pembimbingan saja. Nanti kita akan fokus ke tugas-tugas mandiri Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan dari Kota Takalar, Sulawesi Selatan. Kita beralih ke Kota Bima, ke Pak Bambang Setiawan. Silakan Pak Bambang. Oke, ya baik Bapak dan Ibu sekalian. Ini sesi apa ya? Sudah lama nggak bersua ya begini sudah. Jadi di kegiatan kita ini Bapak dan Ibu sebenarnya terkait dengan pembelajaran mendalam ini mungkin teman-teman sebenarnya kita bukan 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 hal yang baru, kita sudah lakukan. Nah, hanya saja ada beberapa poin yang menjadi penekanan saja sih dari apa yang sudah kita lakukan. Dan saya yakin di room ini Pak Muhlis, teman-teman di sini bukan guru yang baru jadi 2 3 hari yang lalu. Ini mungkin kalau saya bilang sudah jadi, maha guru di sini nih, yang kumpul-kumpul semua di sini nih. Hanya saja teman-teman di sini lebihnya itu yang saya perhatikan, apa ya, tidak pernah mau berhenti untuk belajar. Dan inilah yang memang menjadi cikal bakalnya pembelajaran mendalam ini, ya orientasinya kita nggak pernah berhenti untuk belajar, gitu. Nah, terkait dengan ini semua Bapak dan Ibu, di pembelajaran mendalam ini, sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin ada beberapa hal yang, perlu kita garis bawahi. Saya sebenarnya, beruntung kemarin itu kami di NTB lebih awal mendahului teman-teman di provinsi lain untuk melaksanakan TOT terkait dengan penguatan atau persiapan fasilitator untuk eksen di, setiap, kabupaten kota. Jadi kami kalau dilihat, alurnya, itu yang dilatih sebagai narasumber di nasional, itu kemarin berakhirnya sore hari, malam hari kami di NTB sudah langsung eksekusi untuk, teman-teman fasilitator. Jadi dari narasumber membagi ke fasilitator itu sangat cepat. Teman-teman dari Jakarta nyampe ke NTB, sore pukul 5, pukul 7 kami sudah eksekusi. Jadi 1 pekan tuh udah langsung penguatan dan insya Allah dalam waktu, bentar lagi pekan depan itu sudah turun ke sekolah-sekolah, sudah melakukan, pelatihan buat teman-teman guru sekaligus, pendampingan. Jadi, pola besarnya itu sebenarnya masih mirip-mirip dengan pola yang pernah kita dapatkan atau kita rasakan di kegiatan guru penggerak kemarin. Jadi ada sekitar
4 bulan itu alur pengimbasannya langsung dieksekusi di daerah masing-masing. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang mungkin Bapak dan Ibu perlu kita garis bawahi terkait dengan pembelajaran mendalam ini. Mungkin sudah terlihat ya Pak Muhlis ya? Ini yang Sudah saya Pak, sudah, sudah, oke. sudah. Jadi ada penekanan dari pusat terkait dengan pembelajaran mendalam ini. Selama ini kita apa ya? Saya sebelumnya Bapak dan Ibu di kegiatan terkait dengan pembelajaran mendalam atau yang kita sebut dengan deep learning, saya selama ini menutup diri dalam artian banyak sekali pelatihan-pelatihan yang muncul terkait dengan pembelajaran mendalam atau deep learning ini sengaja saya tidak ikutin karena saya memang menunggu apa namanya satu regulasi atau satu pemahaman yang diberikan oleh kementerian karena itu akan menjadi rujukan kita bagi guru-guru terkait dengan implementasinya di sekolah. Jadi benar begitu pada saat ini diluncurkan, saya coba mengambil posisi untuk terlibat di kegiatan ini dan alhamdulillah dipercaya untuk oh, mendapatkan pemahaman ini yang murni saya dapatkan tanpa harus saya mengkontaminasi diri saya dulu dengan pemahaman-pemahaman sebelumnya. Nah, terkait dengan pembelajaran mendalam ini Bapak dan Ibu, mungkin selama ini kita mendengar dengan deep learning. Jadi sesungguhnya pembelajaran mendalam dan deep learning itu kita disarankan untuk menyebutnya sebagai pembelajaran mendalam. Mengapa demikian? Konsep konsep deep learning itu aslinya itu adalah kajian-kajian ilmiahnya, kajian-kajian akademisnya itu banyak diambil dari hasil-hasil kajian di Australia. Nah, tentunya kajian-kajian di sana tidak semuanya sesuai dengan kultur dan budaya kita, sesuai dengan iklim dan geografi kita, itu tidak selamanya penuh full sama dengan Indonesia. Oleh karena itu, kita hanya mengambil sebagian dari deep learning itu yang kita terjemahkan dalam pembelajaran mendalam ini. Jadi ke depan Bapak dan Ibu, mohon kita mengindonesiakan saja dengan pembelajaran mendalam. Itu pesannya Pak Menteri. Nah, terkait dengan ini semua Bapak dan Ibu, apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam itu dan di mana sih yang dikatakan mendalamnya. Jadi nanti kita akan ulas semua Bapak dan Ibu. Namun sebelumnya izinkan dalam 3 hari ke depan ini kita akan merunut mulai dari latar belakang dari pembelajaran mendalam itu seperti apa. Yang tentunya nanti dikaitkan dengan kultur di daerah kita di Indonesia. Kemudian hal-hal apa saja sih yang diperkuat dalam pembelajaran mendalam. Nah, setelah itu semua kita pahami, barulah kita akan mencoba mendesain pembelajaran mendalam itu seperti apa. Nah, idealnya eh, kita bisa mengimplementasikan gitu. Idealnya kita bisa mengimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Karena sesungguhnya kita guru itu tuh satu salah satu tuntutannya itu apa? Kita bisa merencanakan apa yang hendak kita lakukan dan kita bisa melakukan apa yang telah kita rencanakan. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini kalau di sini kita membahasakan perencanaan pelaksanaan pembelajaran, mungkin ada beberapa yang menyebutnya sebagai RPP, sah-sah saja. Kemudian ada juga yang menyebutnya sebagai modul ajar, ya sah-sah saja. Nanti mau disebut RPP atau modul ajar, pada konteksnya sebenarnya tidak ada yang perlu kita perdebatkan. Karena uh, apa namanya modul ajar itu diperkenalkan pada saat kita dengan kurikulum merdeka atau kurikulum nasional kemarin. Dan kurikulum itu tidak pernah diganti. Jadi pembelajaran mendalam ini bukan satu kurikulum baru Bapak dan Ibu, tapi hanya merupakan satu pendekatan untuk memperkuat hal-hal yang diimplementasikan dalam kurikulum merdeka yang di masa-masa akhir kepemimpinan Mas Nadiem itu sudah disebut sebagai kurikulum nasional. Jadi kita mungkin membiasakannya dengan kurikulum nasional. Itu mungkin Bapak dan Ibu ya sebentar awalnya saja. Baik, kita akan coba ulas untuk 3 hari ke depan ini. Kita mulai dari seperti apa sih atau mengapa sih pembelajaran mendalam ini penting. Jadi sejarahnya dari sini Bapak dan Ibu. Kita lihat dulu landasannya apa sih pembelajaran mendalam ini. Yang menjadi landasan
sebagaimana tadi sudah di awal sudah diuraikan bahwa deep learning yang merupakan kajian akademis dari Australia itu diserap ke Indonesia, diadaptasi, tidak mengambil seutuhnya karena memang ada hal-hal yang mungkin secara kultur dan letak geografi kita tidak sama dengan di apa namanya uh, slide-nya jalan enggak Pak? Oke, saya coba hentikan ulang dulu slide-nya Pak. Biar ini kayaknya nggak bisa di slide show ya Pak Mulis ya. Nggak apa-apa gitu, Pak. Sudah jelas kelihatan. Oke, ya baik. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Uh, Sebagaimana tadi disampaikan, yang menjadi landasan utama dari pembelajaran mendalam ini terkait dengan situasi di budaya kita, itu sebenarnya mengadopsi dari hal-hal yang ada di Indonesia. Itu diantaranya, yang pertama filosof dari Ki Hajar Dewantara, yang kedua filosof dari pendidikan yang diterapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan ada satu kajian yang terkait dengan growth mindset. Nah, apa ini semua Bapak dan Ibu? Kita sudah pahami kemarin di masa-masa terakhir Mas Nadiem itu menyuarakan terkait dengan filosof pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan yang berpusat pada murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, dan pendidikan sesuai sebagai pembudayaan. Nah, tiga konsep dari pendidikan Ki Hajar Dewantara ini masih menjadi landasan dari pembelajaran mendalam. Karena memang sesungguhnya pembelajaran mendalam ini bukan kurikulum baru, tapi hanya pendekatan yang akan memberikan penguatan-penguatan dari apa yang sudah ada di kurikulum nasional atau kurikulum merdeka kemarin. Nah, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai satu filosofi pendidikan terkait dengan transformasi sosial melalui pendidikan. Jadi di sini ada nilai-nilai pendidikan yang dijadikan satu sarana untuk mentransformasi eh, apa namanya hal-hal yang bersifat sosial, baik itu budaya, baik itu pembiasaan, kemudian kultur masyarakat dan sebagainya. Nah, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan pun itu menolak hafalan tanpa makna. Di sini yang sedikit ada yang mungkin pembiasaan kita selama ini lebih melaksanakan pembelajaran dengan pola hafalan. Praktis di pembelajaran mendalam ini, hafalan itu hanya menjadi batu loncatan untuk mencapai target yang sesungguhnya. Jadi bukan bukan sifatnya menghafal, tapi bagaimana apa yang didapatkan itu menjadi terimplementasi dalam kegiatan kita sehari-hari atau kegiatan yang bisa dijadikan acuan bagi siswa untuk menyiapkan dirinya berada di lingkungan masyarakat. Kemudian ilmu itu harus diamalkan. Nah, dua filosof ini, baik Ki Hajar Dewantara maupun Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu membentuk satu hal, menuju pada satu hal, yaitu membentuk pribadi merdeka dan berakhlak. Nah, ini relevansinya keduanya. Kemudian relevan dengan kebutuhan zaman, mendorong pendidikan, mendorong peserta didik aktif berpikir, bertindak, dan berkontribusi. Dan terakhir, ilmu akan memberikan pemahaman bagi seseorang, dan pemahaman itu akan memunculkan amal nyata dalam kehidupannya. Jadi untuk menuju ke sini maka tidak hafalan itu bukan apa ya, mulailah dikurangi. Tapi bagaimana kita membimbing siswa untuk lebih mengamalkan apa yang dia dapatkan. Sebagai contoh Bapak dan Ibu, mungkin kita dulu masih ingat waktu kita masih sekolah,
guru-guru kita, kalau saya ngasih soal seperti ini Bapak, 4 kali 7 sama dengan berapa? Tentu kita jawabnya misalkan menjawab 28. Nah, itu sifatnya hanya hafalan. Karena mungkin kita kalau ingat pada kita masa-masa masih kecil, masih di bangku SD, perkalian itu kita dapatkan dengan menghafal. Itu mungkin kita ingat sama sekali waktu itu. Nah, yang sekarang tidak hanya sebatas menghafal, tapi dari menghafal itu bagaimana dia paham. Nah, untuk menghasilkan sesuatu pemahaman, maka apa yang dihafal itu harus diimplementasikan. Kalau tadi saya contohkan misalkan 4 kali 7 sama dengan berapa, tidak sebatas itu guru itu menyajikan satu pembelajaran, tapi harus bisa diaktualisasikan, diimplementasikan di satu kehidupan sehari-hari. Misal, kalau tadi 4 kali 7 sama dengan berapa, kalau kita ubah pertanyaannya menjadi satu yang kontekstual, misal dalam sebuah meja terdapat 7 kursi yang mengelilingi meja tersebut, seorang anak kebetulan berada pada salah satu kursi. Dan di saat tanpa sengaja seorang anak menunduk ke bawah kaki meja, ternyata dilihat bahwa jumlah kaki kursi ada 4. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah kaki kursi yang mengelilingi meja tersebut? Nah, ini kan sebenarnya nggak ada bedanya dengan 4 kali 7. Tapi kalau 4 kali 7 sama dengan berapa? Anak cenderung menjawab dengan hafalan. Tidak mengantarkan anak pada pemahamannya. Pemahaman terutama yang bersifat eh, aplikatif. Nah, sekarang apakah sebatas ini saja pendalaman tersebut yang dimaksud dalam pembelajaran mendalam? Tidak. Jadi dalam pembelajaran mendalam ini diharapkan kita selaku guru tidak hanya mengatas sebatas menghafal, tapi dari menghafal anak itu bisa paham, kemudian dari paham anak itu bisa implementasikan, dan terakhir setelah diimplementasikan, diaplikasikan, bagaimana si anak itu merefleksikannya. Nah, kalau merefleksikan bagaimana? Contoh, kalau tadi pada tatanan pemahaman itu, si anak cukup 4 kali 7 sama dengan berapa. Tapi begitu dia sudah diajak untuk mengaplikasikan pemahaman tersebut, si anak sudah dikasih dengan satu bentuk cerita di sebuah meja tadi. Di sebuah meja dikelilingi oleh 4 kursi, seorang anak duduk di salah satu sisi meja dan tanpa sengaja menunduk di bawah kaki meja, ternyata setiap kursi memiliki 4 kaki. Nah, jika ditanyakan berapa jumlah kaki kursi yang mengelilingi meja, maka itulah bentuk aplikasi dari pemahaman yang 4 kali 7 tadi. Sekarang refleksinya bagaimana? Ditantanglah si anak ini. Apa yang terjadi jika di meja tersebut ada 13 kursi, namun salah satu kursi hanya memiliki 3 kaki. Nah, di situ anak sudah ditantang dengan hal yang lebih lagi, dengan pemahamannya, dengan merefleksi dirinya bahwa seperti ini tadi polanya, dia akan bisa mendapat tantangan yang lebih. Itulah yang dikatakan satu contoh pembelajaran mendalam tersebut. Nah, landasan selanjutnya itu adalah growth mindset. Apa sebenarnya growth mindset itu? Jadi kita coba ambil gambaran begini. Di sebuah kasus nih Bapak dan Ibu. Dalam sebuah ujian, anak mendapat nilai yang kurang. Dalam pikiran anak ini, merasa dirinya memang kurang berbakat untuk pelajaran tersebut. Ini kasus saja nih Bapak dan Ibu. Apa yang terjadi? Ia akan kehilangan motivasi yang akhirnya capaian nilainya pun akan menurun. Kalau si anak tadi saya ulangi, kalau si anak tadi berpikir demikian. Dalam sebuah ujian, seorang anak mendapat nilai kurang. Dan dalam pikirannya, ia merasa dirinya memang kurang berbakat di pelajaran tersebut, maka yang terjadi anak akan kehilangan motivasi untuk mencapai nilai yang lebih, bahkan yang ada mungkin semakin lama semakin menurun. Akan berbeda sekali jika dalam pikiran anak ini yang ia rasakan, ia merasa kalau belajarnya yang masih kurang. Makanya ia mendapatkan nilai yang kurang. Nah, jika itu yang terjadi, tentu akibatnya akan berbeda. Yang pertama, justru motivasinya akan hilang. Justru yang kedua, itu akan memberikan motivasi agar anak bisa lebih dari yang sebelumnya. Nah, ini contoh kasus di mana ada satu kasus yang sama, tapi didekati dengan pola yang berbeda. Nah, itulah mindset. Mindset yang tetap
dan mindset yang berubah. Nah, mindset yang tetap dan mindset yang berubah ini kita Indonesiakan saja menjadi pola pikir tetap dan pola pikir berubah. Jadi kita istilahkan dengan PPT dan PPB, pola pikir tetap dan pola pikir berubah. Ini yang menjadi dasar, tiga hal ini yang menjadi dasar mengapa eh, penerapan pembelajaran mendalam ini akan diberlakukan di Indonesia. Nah, sejujurnya yang namanya pola pikir itu adalah semuanya tergantung pada pola pikir. Seorang seorang yang kehilangan atau yang mengalami kerusakan HP-nya atau kehilangan HP-nya, kalau orang yang berpikir tetap, maka itu akan menganggap sebagai satu musibah. Yang ada motivasinya berkurang. Tapi kalau orang yang bisa berpola pikir berubah, maka dia akan melihat dari sudut pandang yang lain. Hilangnya HP itu bukan pertanda sebagai sebuah musibah. Mungkin ini menjadi cara Tuhan agar ia mendapat HP baru. Nah, itu pola-pola pikir yang cenderung akan mengangkat anak tetap termotivasi, anak tidak terkurung dengan keadaannya, tapi anak bisa keluar dari keadaan dengan sudut pandang yang berbeda, yang menghasilkan memotivasi dirinya sendiri untuk apa? Untuk bisa menghadirkan sebuah skill maupun keterampilan yang lebih dari yang sebelumnya. Nah, ini sering sekali Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ada apa namanya, ada seseorang yang begitu diberikan sesuatu, sederhana aja Bapak dan Ibu. Banyak Bapak dan Ibu di antara kita-kita, teman-teman kita, begitu mendengar istilah apa namanya, pembelajaran mendalam, yang muncul apa? Apalagi sudah nih diubah nih, belum juga yang kemarin, sudah diubah lagi. Nah, hal-hal yang semacam ini itu cenderung akan justru menurunkan motivasi kita. Itulah pola pikir tetap. Tapi berbeda dengan orang yang melihat ini semua menjadi cara agar dia tetap bisa untuk belajar, tetap bisa untuk mengembangkan dirinya. Nah, ini yang diharapkan dari pembelajaran mendalam ini tidak hanya pada siswa, termasuk pada kita guru, agar kita bisa melihat segala sesuatunya dari hal yang positif. Tentunya ini akan memotivasi kita untuk berpikir lebih lanjut. Nah, kedua pola pikir ini, baik pun pola pikir tetap dan pola pikir berubah, ini sama-sama ada dalam benak kita, dalam alam pikiran kita. Tapi tergantung kita mana yang kita asah agar kita bisa kedepankan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, terkait dengan pola pikir growth mindset ini, antara pola pikir tetap dan pola pikir yang berubah, itu ada satu hal yang menjadi perbedaan. Di mana untuk yang pola pikir berubah, itu cenderung keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan usaha. Sebaliknya, pada pola pikir tetap, itu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bersifat tetap, tidak banyak bisa diubah. Kalau sudah bodoh ya bodoh saja, kalau sudah nggak mampu ya nggak mampu aja, itu nggak bisa diubah. Bapak dan Ibu mungkin pernah lihat ada teman kita atau ada siswa kita yang dari awalnya ranking 1, begitu dia masuk ke perguruan tinggi, tapi kuliahnya nggak selesai-selesai. Lamban sekali baru selesainya. Nah, ini sesungguhnya kecerdasan anak tersebut itu hanya mampu mengantarkan dia sampai pada dia tamat SMA. Begitu masuk bangku kuliah, dia sudah nggak mampu. Karena apa ya? Pola pikirnya nggak berubah. Beda dengan kita bisa lihat ada beberapa teman-teman kita, Bapak dan Ibu, waktu di SD-nya bahkan pernah nggak naik kelas. SMP-nya nilainya biasa-biasa saja. SMA-nya nggak ada bedanya dengan yang sudah. Tapi begitu di bangku perguruan tinggi, dia berkembang dengan sendirinya, bahkan bisa melampaui teman-temannya yang tadi memiliki kecerdasan lebih daripada dia pada saat masuk di SMA. Ini banyak sekali Bapak dan Ibu. Nah, inilah yang namanya yang mengantarkan anak kita itu pada pola pikir yang berubah. Melihat satu permasalahan itu bukan menjatuhkan atau menurunkan mental mereka,
bukan menghilangkan motivasi mereka, tapi itu akan menjadi pemicu agar dia bisa berbuat lebih dari itu. Nah, terkait dengan ini semua Bapak dan Ibu, mari kita lihat apa sih hal-hal yang sering muncul secara secara verbal dari mulut seseorang dikala dia hanya berpola pikir tetap dan orang yang memiliki pola pikir bergerak. Dan ini pun pola pikir berubah. Dan ini pun Bapak dan Ibu diharapkan kita sebagai guru nanti bisa membiasakan, memotivasi anak untuk bagaimana memunculkan pola pikir berubah anak dengan kalimat-kalimat yang tidak membuat mereka terkekang dengan pola pikir yang sudah ada. Apa itu Bapak dan Ibu? Mari kita lihat suara pola pikir baik yang tetap maupun yang bertumbuh atau berubah ini. Nah, kalau yang PPT pola pikir tetap, ini ada beberapa kalimat yang sering mungkin kita dengar. Kalau saya gagal, berarti saya tidak mampu. Kalau orang yang punya pola pikir bertumbuh, growth mindset itu, maka suara pola pikirnya seperti apa? Kalau saya gagal, berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Jadi mungkin ini kalimat-kalimat ini bisa kita gunakan Bapak dan Ibu dikala kita berhadapan dengan siswa, siswanya sudah diberikan satu soal atau satu tantangan, dia merasa nggak mampu, ya sudah dia katakan saya tidak mampu, kita ganti. Ah, anak Anda bukan berarti tidak mampu, tetapi Anda harus belajar lebih dari yang sudah dan untuk mencoba kembalinya. Nah, hal-hal semacam ini Bapak dan Ibu yang akan menggiring eh, siswa untuk tetap termotivasi. Satu satu kisah yang saya dapat dari Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar. Dia menemukan lampu pijar itu bukan sekali percobaan, itu berkali-kali. Dan ada yang mengatakan, 10 pada 9.999 kali dia gagal, yang ke 10.000 dia berhasil. Nah, banyak yang mengatakan demikian, tapi Thomas Alva Edison tidak mengatakan yang 9.999 itu sebagai gagal, tapi dia tetap menyatakan itu berhasil, tapi berhasil menemukan cara yang salah. Sehingga yang ke 10.000 dia mengatakan, saya lebih berhasil setelah menemukan yang ke 10.000-nya dengan cara yang benar. Jadi kalau saya logikakan begini Bapak dan Ibu, misal kita berada dalam satu persimpangan, di satu persimpangan itu kita belum tahu jalannya, yang ke kiri ataupun yang ke kanan, kita belum pernah mencoba. Tetapi jika kita di persimpangan misalkan ingin menuju ke pantai dan kita harus memutuskan jalur kiri atau jalur kanan. Terkata misalkan kita memutuskan jalur yang kanan. Ternyata di jalur yang kanan kita tidak diantarkan ke ke pantai, tapi justru diantarkan ke pegunungan. Lantas pertanyaannya, gagalkah kita mencari jalan yang ke pantai dengan cara tadi? Sesungguhnya tidak. Minimal kita belum tahu jalan yang ke kirinya, tapi kita sudah tahu kalau yang ke kanan itu ke gunung. Nah, sehingga jika suatu saat kita berada di persimpangan itu, ada orang yang menyatakan, "Nak atau Dek, tolong informasinya kemana ya jalan yang menuju pantai." Nah, kita bisa menjawab, kalau yang ke kanan, setahu saya itu jalannya menuju ke gunung. Kalau yang ke kiri saya belum tahu. Nah, itu adalah salah satu keberhasilan bahwa yang namanya tidak sesuai dengan diharapkan itu bukan berarti gagal, namun berhasil telah menemukan cara yang tidak menuju pada apa yang jadi target. Nah, ini contoh-contoh suara pola pikir tersebut. Nah, kemudian ada yang kedua, saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan sebab resikonya gagal akan besar. Mungkin sering kita dapatkan teman-teman kita Bapak dan Ibu, begitu diberi sesuatu tugas yang terbayang apa? Sulitnya dulu. Yang terbayang apa? Resikonya dulu. Padahal mencoba aja belum. Ini kita bisa temuin mungkin ada di teman-teman kita atau mungkin diri kita sendiri. Nah, itu sesungguhnya suara-suara yang akan mempolakan pada pola pikir kita pada mindset yang tetap. Sementara kita perlu mindset itu yang
bertumbuh. Lebih lanjut juga ada kesalahan, kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga harus dihindari demi menjaga nama baik. Nah, itu bisa kita ubah menjadi kesalahan merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Nah, itu yang tadi saya ambil contoh, persimpangan ke kiri ke kanan itu bukan melemahkan kita, tapi sebaliknya itu kita melihat, oh kita mendapatkan kisah lain dari perjalanan yang lain. Nah, Bapak dan Ibu, kalau saya sedikit membawa ke satu filsafat keagamaan, apa namanya, Tuhan itu kita yakini bahwa maha baik. Kalau Tuhan itu maha baik, maka apapun yang dituntunnya itu pasti baik. Nah, sekarang kita meminta pada Allah, pada Tuhan kita untuk ditunjukkan jalan yang baik. Itu ada dua cara yang Tuhan siapkan. Yang pertama, Tuhan memberikan langsung jalan menuju kebaikan, namun ada kalanya Tuhan itu mempertemukan kita jalan yang baik setelah kita diberi jalan yang salah. Itu banyak sekali seperti itu, Bapak Ibu. Justru yang kedua itu yang paling banyak. Kita menemu hal baiknya setelah kita diberi jalan yang salah untuk kita mengintrospeksi diri, untuk kita mematangkan diri sehingga kita jauh lebih dewasa dan jauh lebih bisa menerima keadaan. Dan saya yakin biasanya yang langsung diberi jalan lurus dengan yang harus berkelok-kelok dulu bahkan sampai melewati jalan yang salah itu jauh lebih punya memaknai dirinya jauh lebih besar, proses pendewasaan jauh lebih dewasa dan jauh lebih matang daripada yang langsung pada jalan yang benarnya. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu. Kemudian hal lain, ini ada contoh-contoh juga, saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk bidang lainnya. Nah, ini bisa kita ubah pola pikir kita, suara-suara kita. Saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal yang sulit sekalipun. Nah, ini beberapa suara-suara pola pikir untuk uh, growth mindset ini. Nah, ini Bapak dan Ibu yang menjadi landasan mengapa ini semua kita perlukan. Nah, sekarang pertanyaan terbesarnya, seberapa perlukah kita harus memiliki growth mindset ini? Ini menjadi pertanyaan besar. Bukankah yang sudah saja sudah cukup? Kenapa kita harus perlu dengan growth mindset? Jawabannya sederhana Bapak dan Ibu. Kita adalah guru. Guru itu punya tugas utama menyiapkan anak didik kita agar bisa menjawab tantangannya setelah mereka melalui proses pembelajaran bersama kita. Tantangan terbesar bagi seorang murid apa? Adalah zaman yang selalu berubah. Sehingga tantangan di setiap masa pun itu akan berbeda. Kalau kita masih tetap bertahan dengan pola-pola yang lama, maka siswa kita hanya kita persiapkan untuk masa yang berbeda. Kita sering melatih siswa kita berenang di kolam renang. Tapi ingat, siswa kita setelah dia tamat, dia tidak dihadapi dengan kolam renang, melainkan dia boleh jadi berada di lautan berombak. Nah, dengan dasar dari berenang yang kolam renang tadi, tentu akan berbeda tantangannya jika dia berhadapan dengan ombak laut yang keras. Itu mungkin sedikit gambarannya saja, Bapak dan Ibu. Nah, ini yang menjadi sekali lagi menjadi dasar dari growth mindset ini. Nah, selanjutnya bagaimana kita mendesain pembelajaran mendalam. Ini yang perlu kita bahas lebih lanjutnya. Nah, izinkan sejenak Bapak dan Ibu sedikit kita perlihatkan terkait dengan desain perencanaan pembelajaran seperti apa. Jadi ini Bapak dan Ibu. Ini komponen minim dari perencanaan pembelajaran. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingat dengan modul ajarnya pada saat yang kemarin, di kurikulum Merdeka yang murni sebelum adanya pendekatan pembelajaran mendalam, itu mungkin ada yang simpel, ada yang panjang. Yang simpel itu yang wajibnya, yang panjang itu setelah dirasa perlu sehingga muncul hal-hal yang dirasa perlu untuk melengkapi modul ajarnya. Nah, ini desain sederhana dari rencana pembelajaran. Artinya, inilah yang menjadi hal utama.
Nah, di sini ada beberapa lingkaran-lingkaran yang saya perlihatkan. Ada dimensi profil lulusan, ada kerangka pembelajaran, ada pengalaman belajar, model pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Ini yang akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan rencana pembelajaran mendalam ini. Bapak dan Ibu boleh sambil menyiapkan kopi, sekadar untuk menemani Bapak dan Ibu agar tidak ngantuk. Terkadang di kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti ini, ngantuk itu menjadi tantangan Bapak dan Ibu. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan ngantuk yaitu dengan siapkan cemilan Bapak dan Ibu, siapkan kopinya, dan yang lainnya itu bisa juga dengan tanpa berhenti tangan kita untuk beraktivitas, bermobilitas. Itu Bapak dan Ibu, boleh Bapak dan Ibu sambil menulis di kolom chatnya apa yang mau ditulis. Nah, itu adalah salah satu cara supaya Bapak dan Ibu tidak terlalu ngantuk. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu secara garis besarnya. Jadi ada hal-hal ini semua. Kalau kita lihat apa yang menjadi persamaan dan perbedaan dengan yang kemarin, nanti Bapak dan Ibu bisa menalarnya sendiri, mengkajinya sendiri. Yang jelas ini menjadi kerangka minimal atau komponen minimal yang harus dimiliki pada saat Bapak dan Ibu membuat perencanaan pembelajaran. Tapi nanti pada saat di sesi hari terakhir, hari ketiga Bapak dan Ibu, kita akan mencoba ini semua, namun tentunya dengan beberapa tips-tips agar Bapak dan Ibu punya satu benang merah yang akan mempermudah bagaimana kepala dari rencana pembelajaran mendalam ini hingga kakinya itu punya keselarasan satu dengan yang lainnya. Nah, itu Bapak dan Ibu. Nah, sampai di sini mungkin sebelum kita lanjut, kalau ada yang mau ditanyakan sejenak terkait dengan uh, apa tadi, terkait dengan landasan nanti, boleh Bapak dan Ibu. Baik, baik Pak Bambang. Iya. Baik Nanti kita Bapak Ibu. sambung lagi Pak. Ya Ya, sambil. ya silakan Pak, silakan. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut mungkin ada yang ingin bertanya tentang ini baru pemahaman Bapak Ibu ya, persoalan Iya, tentang pembelajaran mendalam, belum masuk ke desainnya. Silakan Bapak Ibu dari contoh kasus yang diberikan Pak Bambang, mungkin ada yang ingin tanyakan supaya kita samakan dulu persepsi Pak Bambang ya. betul Kita Pak. samakan visi tentang bagaimana sebenarnya pembelajaran mendalam. Ada hal menarik ya tadi yang dibahas Pak Bambang bahwa titipan dari Pak Menteri bahwa kita tidak menggunakan kata deep learning Pak Bambang ya, tapi Betul, kita betul. menggunakan bahasa Indonesia baku yaitu pembelajaran mendalam. Baik, adakah yang mau bertanya sebelum kita bahas lebih lanjut? Silakan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin mensamakan persepsi, karena kan selama ini Pak Bambang banyak sekali kegiatan webinar dan hal-hal lain mungkin dari YouTube dan sebagainya yang membahas tentang pembelajaran mendalam ini. Eh, ini malam ini kita samakan persepsi. Bapak Ibu ada tidak? Kalau tidak kita lanjut ke Pak Bambang. Oke. Sip. Ya, silakan Pak Bambang. Mungkin kita bahas dulu Pak Si Bambang. Nah, siap, silakan. siap, siap. Oke. Lanjut Bapak dan Ibu ya. Oke. Baik. Jadi di desain perencanaan pembelajaran mendalam ini ada beberapa yang perlu kita garis bawah. Tadi sudah saya sampaikan, ada dimensi profil lulusan, ada kerangka pembelajaran, pengalaman belajar, kemudian asesmen pembelajaran, model model pembelajaran, dan prinsip pembelajaran. Kita coba satu demi satu. Yang pertama, dimensi profil lulusan. Apa sih dimensi profil lulusan itu? Ini kalau kita singkat menjadi DPL, dimensi profil lulusan. Nah, ini pengembangan dari, kalau saya bilang bukan pengembangan ya, hasil pernikahan antara profil pelajar Pancasila yang kemarin di kurikulum nasional, kurikulum Merdeka kemarin, dikawinkan dengan, mungkin Bapak Ibu masih ingat dengan PPK, penguatan pendidikan karakter pada saat K13 dulu. Jadilah 8 seperti ini. Itu mulai dari iman dan takwa, kewargaan, nalar kritis, kreativitas, mandiri, kolaborasi, kesehatan, dan komunikasi. Nah, ini
perluasan atau penekanan yang memberikan ya kasarnya gantinya profil pelajar Pancasila yang kemarin. Jadi kalau Bapak dan Ibu menyusun di modul ajar kurikulum nasional kemarin, kita mengikut sertakan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sudah dia berubah menjadi yang seperti ini. Jadi iman takwa, kewargaan. Jadi ada beberapa yang masih sama, namun ada hal-hal yang memang ditambah atau mungkin pemecahan dari satu dengan yang lainnya. Contoh, yang kemarin ada gotong royong. Di sini gotong royongnya nggak ada. Tapi makna gotong royong itu sendiri sudah tersirat dalam kolaborasi. Dulu tidak ada kesehatan, sekarang dimunculkan kesehatan. Karena diharapkan siswa-siswa kita nanti pada saat setelah selesai melaksanakan pembelajaran, maka lulusan-lulusan itu harus memiliki 8 karakter ini. Iman dan takwa, kewargaan, nalar kritis, kreativitas mandiri, kolaborasi, kesehatan, dan komunikasi. Dan ini menjadi tanggung jawab setiap guru. Tidak dibebankan pada satu guru. Karena ini menjadi tanggung jawab setiap guru, dan guru punya tugas membersamain peserta didik kita, murid kita untuk belajar dengan perencanaan pembelajaran, maka DPL pun harus terimplementasi dalam perencanaan pembelajaran kita. Harus terintegrasi dalam pembelajaran kita. Nah, sekalian ini Bapak dan Ibu, ada iman dan takwa. Boleh kalau ada yang mau berpendapat atau mau menceritakan. Kalau saya tanya begini Bapak dan Ibu, pernah kan atau kita coba renung pada saat kita melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah, pembelajaran di kelas kita. Kemudian kita ingin memunculkan profil lulusan siswa kita yang memiliki iman dan takwa. Di situ sudah digarisbawahi, iman dan takwa di sini itu mengamalkan nilai spiritual dalam kehidupan. Pertanyaan saya sederhana saja Bapak dan Ibu. Seperti apa yang selama ini Bapak dan Ibu sudah lakukan di kegiatan pembelajaran Ibu terkait dengan bagaimana menghadirkan iman dan takwa kepada siswa kita? Boleh berpendapat. Doa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar. Oke. Ada lagi yang lain? Oke. Menanam pepohonan atau bibit tumbuhan sebagai hasil dari pembelajaran IPA. Oke. Baik. Ada 2 versi. Jadi yang pertama tadi berdoa, bersalawat sebelum belajar atau mungkin hal lain yang sifatnya spiritual langsung pada Tuhan. Kita ingat Bapak dan Ibu, di agama manapun itu sudah diakui bahwa madrasah pertama itu adalah keluarga. Madrasah pertama itu adalah keluarga. Dan nilai yang seperti tadi berdoa, kemudian mungkin sholat, menyampaikan salam, itu adalah nilai-nilai spiritual yang sudah ditanamkan di madrasah pertama, di keluarga. Di sekolah kita, itu hanya memberikan pembiasaan pada anak didik kita. Nah, ini belum termasuk iman dan takwa seperti yang diharapkan. Karena sifatnya bukan hal baru bagi anak, tetapi itu hanya pembiasaan yang sudah dihadirkan atau diteruskan dari pembelajaran di keluarganya. Nah, lantas contohnya seperti apa? Tadi menanam pohon. Mungkin lebih spesifiknya, anak punya misalkan di pelajaran IPA terkait dengan fenomena kerusakan alam. Nah, di situ anak diharapkan tumbuh rasa kagum atas kecintaannya pada ciptaan Tuhan, alam yang indah, tidak merusaknya. Nah, itu contoh-contoh bagaimana memunculkan nilai spiritual lewat pembelajaran kita. Jadi hal-hal yang hadir lewat pembelajaran yang bukan pembiasaan dari sebelumnya. Jadi bahkan bisa setiap tema atau setiap materi yang kita berikan pada anak didik kita, itu akan memunculkan nilai spiritual yang berbeda. Nilai-nilai yang nilai-nilai spiritual, nilai-nilai iman dan takwa yang berbeda. Kalau kita ingat di
di profil pelajar Pancasila, di situ beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Itu gandengannya 3 itu. Nah, kalau kita ngomong berakhlak mulia, sering kita mengkonotasikan atau mempersempit pemaknaan kita. Berakhlak mulia tuh cenderung hanya bagaimana kita dengan Tuhan, bagaimana kita dengan manusia. Padahal berakhlak mulia itu tidak hanya sebatas itu. Kita dengan alam pun itu bisa masuk pada berakhlak mulia. Bagaimana anak itu tidak membuang sampah sembarangan, dengan setelah kita belajar, anak setelah diajarkan misalkan tradisi di satu daerah atau mungkin kebiasaan di satu tempat, orang tuanya berladang berpindah, membuka ladang secara berpindah-pindah, kemudian anak diberikan pemahaman, dia akhlaknya tetap dijaga. Dengan cara apa? Dia paham bahwa merusak hutan itu merusak atau berladang berpindah itu salah. Tapi akhlak mulianya dia tidak akan membantah apa yang sudah menjadi kebiasaan orang tuanya. Tidak akan berdebat dengan orang tuanya. Kita hadirkan dalam diri kita dia seperti apa? Supaya kelak dia setelah selesai di bangku sekolah, dia tidak lagi melakukan perbuatan yang seperti orang tuanya untuk merambah hutan. Tetapi dia punya pola pikir bagaimana menjaga hutan, bagaimana menjaga keadaan alam agar tidak menjadi alam yang dirusaki seperti yang sudah dia alami. Nah, itu contoh sederhana bagaimana terkait dengan iman dan takwa tadi. Itu sebagai gambaran aja Bapak dan Ibu ya. Tentunya kita boleh punya pemahaman yang berbeda Bapak dan Ibu, tapi pemahaman yang berbeda ini kita bisa dekati agar kita memiliki kesepahaman yang sama. Kemudian hal-hal lain di sini mungkin ada kewargaan terkait dengan cinta alam, cinta tanah air, berkebudayaan, tahu noma, arti dan sebagainya. Nah ini sudah jelas bagaimana kegiatan pembelajaran kita mengarah ke sana. Dikala kita membelajarkan siswa terkait dengan misalkan materinya tentang kerusakan alam, nanti larinya pada bencana alam, kita berharap anak itu punya rasa peduli, bagaimana empatinya tumbuh terhadap orang-orang yang tertimpa dengan bencana. Itu terkait dengan kewargaan semua. Nah, demikian juga hal-hal yang komunikasi, kemudian dan sebagainya. Komunikasi ini paling gampang Bapak dan Ibu. Karena memang anak itu diharapkan untuk tidak diam. Dan anak memang sudah diberikan salah satu indranya yaitu adalah mulut untuk mengeluarkan pendapatnya, untuk menghadirkan ide-idenya lewat sebuah interaksi yang efektif. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, kolaborasi di sini ada kerjasama dan gotong royong. Nanti seperti apa diimplementasinya banyak sekali Bapak dan Ibu. Nanti kita akan coba uraikan satu demi satu. Nah, ini yang terkait dengan DPL atau dimensi profil lulusan. Itu Bapak dan Ibu ya, tadi dimensi profil lulusan. Kemudian yang selanjutnya ada kerangka pembelajaran. Nah, terkait dengan kerangka pembelajaran ini apa sebenarnya? Seperti apa kerangka pembelajaran tersebut dalam pembelajaran mendalam? Kita lihat Bapak dan Ibu. Nah, di pembelajaran mendalam terkait dengan kerangka pembelajaran, ini Bapak dan Ibu. Jadi di setiap kita menyajikan proses pembelajaran, sebelumnya mohon maaf, terkait dengan DPL ini kan dimensi profil lulusan, ada 8. Tidak selamanya 8-8-nya ini Bapak Ibu harus munculkan di satu materi kegiatan pembelajaran. Bapak dan Ibu kalau memang idealnya mampu 8-8-nya ya nggak masalah. Tetapi kalau dirasakan sulit untuk mengamati aktivitas anak kita dengan 8 DPL ini, maka Bapak dan Ibu tidak harus memaksakan 8-8-nya muncul atau menjadi objek perhatian Bapak dan Ibu. Mungkin di materi pertama Bapak dan Ibu cukup 3 DPL. Di pertemuan berikutnya 3 DPL lagi. Di pertemuan berikutnya 3 DPL yang berbeda secara bervariasi. Nah, ini semua diharapkan akan memudahkan kita dalam melakukan pendampingan pada anak sehingga kita
bisa lebih fokus mengamati apa saja profil-profil lulusan yang anak bisa hadirkan dalam kebersamaannya dengan kita. Itu Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan dipaksa ke-8-8-nya muncul semua. Kecuali kalau kita memang sanggup. Tidak ada larangan Bapak dan Ibu untuk Bapak Ibu munculkan semua. Nah, tadi kita lanjut tentang kerangka pembelajaran. Sama halnya dengan DPL tadi Bapak dan Ibu itu harus hadir dalam kegiatan pembelajaran. Maka di kerangka pembelajaran pun itu harus hadir di setiap Bapak dan Ibu melaksanakan pembelajaran. Di setiap satu materi atau satu tema yang Bapak Ibu sajikan, kerangka pembelajarannya ada empatnya harus muncul Bapak dan Ibu. Apa saja itu? Yang pertama terkait dengan praktek pedagogis. Ini pasti Bapak dan Ibu. Karena kita membelajarkan siswa. Dikala kita membelajarkan siswa, maka praktek pedagogis ini mau nggak mau muncul. Karena di situ erat kaitannya dengan model, strategi, pendekatan yang Bapak Ibu berikan dalam membersamai murid Bapak dan Ibu atau siswa peserta didik Bapak dan Ibu. Jadi di situ fokus guru pada pengalaman belajar yang autentik, praktek nyata, dan berpikir tingkat tinggi. Autentik, praktek nyata, berpikir tingkat tinggi. Ini garis bawah nih Bapak Ibu. Berpikir tingkat tinggi. Mendalamnya di situ. Nah, karena mendalamnya di situ, nanti cenderung Bapak dan Ibu pada saat membuat asesmen tidak lagi menghadirkan soal-soal yang sifatnya hanya sebatas pemahaman. Pemahaman itu Bapak dan Ibu berikan pada siswa sebagai jembatan, batu loncatan agar anak mencapai pola pikir tingkat tingginya. Nah, yang selanjutnya, lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar sudah tentu. Ini wajib dimunculkan Bapak dan Ibu. Terkadang kalau kita perhatikan di modul ajar yang dulu atau di RPP waktu K13, ini lingkungan belajar tidak tertulis di situ. Apa tujuannya? Agar Bapak dan Ibu bisa merencanakan pembelajaran itu tidak selamanya berorientasikan pada ruang belajar dan ruang kelas yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Nah, kita bisa mendesainnya di luar. Jadi ini menjadi ruang bagi Bapak dan Ibu untuk melaksanakan pembelajaran yang tidak tertutup oleh kotak segi 4 ruang belajar kita. Yang selama ini mungkin yang rutin melaksanakan kegiatan belajar di luar ruangan itu adalah pelajaran olahraga. Nah, apa salahnya pelajaran agama juga di luar ruang kelas? Apa salahnya pelajaran IPS yang jelas adalah ilmu pengetahuan sosial, tetapi kita tidak pernah membawa siswa pada kehidupan sosial? Boleh itu semua Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kemitraan belajar. Nah, ini juga wajib ada kemitraan belajar. Kemitraan belajar ini dalam artian tidak memandang guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Bisa mitra antara guru, siswa, orang tua, komunitas, mitra profesional. Ini semua harus diwujudkan atau harus hadir di setiap tema pembelajarannya. Karena Bapak dan Ibu boleh jadi, misalkan Bapak dan Ibu mengajarkan anak-anak terkait dengan bagaimana membuat bakso, alangkah bagusnya langsung menghadirkan tukang baksonya untuk bercerita seperti apa pengalaman membuat bakso. Kalau kita membelajarkan siswa tentang seni tarinya, tentang seni tari, alangkah bagus kita pelaku seni tarinya yang langsung kita hadirkan. Dikala Bapak dan Ibu membelajarkan anak tentang bencana alam, alangkah bagusnya kita hadirkan institusi yang memang menangani tentang mitigasi bencana. Nah, hal-hal seperti itu Bapak dan Ibu, bahkan kemitraan ini bisa terjadi antara guru dengan guru. Misal nih Bapak dan Ibu, nah, guru dengan guru ini bisa aja guru yang satu mata pelajaran ataupun lintas mata pelajaran. Misal, katakan guru IPA membuat satu kegiatan pembelajaran diakhiri dengan melakukan semacam pameran atau gelar karya dari kegiatan siswanya.
Nah, untuk mendesain ruang gelar karyanya, bermitralah dengan guru seni umpamanya. Nah, itu perlu bisa seperti itu Bapak dan Ibu. Bermitra itu tidak selamanya menghadirkan mereka menjadi bagian dari pembelajaran, tapi bisa juga sebagai pendukung terhadap capaian pembelajaran. Bahkan Bapak dan Ibu, misal saya guru matematik, kebetulan materi yang mau dibahas tentang dimensi ruang. Dan kebetulan misalkan saya guru matematik, dimensi ruangnya ini saya agak lemah, tapi saya ingat dengan teman kuliah saya dulu, ada yang pintar sekali atau menguasai benar terkait dengan dimensi ruang dimensi ruang tersebut. Nah, kebetulan dia mengajar di sekolah lain. Apa ini hadirkan di sekolah kalau bisa? Kalau nggak bisa bagaimana? Misal yang bersangkutan teman saya ini sedang mengajar materi tersebut, di waktu yang sama saya juga harus hadir di sekolah saya, kita bisa koneksi lewat Zoom seperti ini. Jadi guru teman rekan mitranya itu ada di daerah yang berbeda, tapi di waktu yang sama mengajar di kelasnya sendiri dan di kelas kita lewat jaringan Zoom seperti ini. Nah, itu bisa juga bermitra demikian. Dan terakhir, di kerangka pembelajaran kita nggak bisa hindari pemanfaatan digital. Karena memang dunianya sekarang anak-anak itu lekatnya dengan digitalisasi. Maka ini oleh guru harus dijadikan satu katalisator dalam penciptaan belajar yang lebih kondusif, yang interaktif, kolaboratif, bahkan bagaimana anak itu bisa memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam mengkonstruksi dirinya terhadap pemahaman dan apa yang diberikan oleh gurunya. Terkadang Bapak dan Ibu, apa yang kita sampaikan, terkadang anak dengan digitalnya ada yang lebih duluan tahu. Tapi walaupun demikian tidak semua anak Bapak dan Ibu. Nah, dengan pemanfaatan digital ini, saya hanya ingin menggarisbawahi Bapak dan Ibu terkait dengan digital sekarang yang semakin berkembang, bahwa teknologi informatika itu sesungguhnya telah membantu guru dalam pencapaian hasil belajar bersama muridnya. Tetapi perlu diingat bahwa teknologi informatika ini tidak pernah mampu menggantikan kedudukan seorang guru di hadapan muridnya. Jadi itu sebagai gambarannya. Itu mungkin untuk sementara kita dari desain tadi ada 2 sudah kita ulas, itu dimensi dan kerangka pembelajaran. Masih ada 4. Jika sampai di sini ada yang mau dipertanyakan, dipersilahkan. Baik. Baik, Bapak Ibu, kita step by step ya Pak Bambang ya, supaya ada persamaan persepsi. Silakan Bapak Ibu ingin bertanya sampai di pemahaman dulu dari hal-hal yang telah dijelaskan Pak Bambang. Siapa tahu ada yang ingin kita samakan persepsi supaya ada pertemuan berikutnya Bapak Bambang kita sudah masuk di inti ya, membuat desain Iya. itu. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin berbagi pengalaman tentang Izin bertanya, bagaimana Pak. sebenarnya pembelajaran mendalam ini atau hal-hal yang pernah dilakukan di pengalaman di kurikulum Merdeka Pak Bang ya, atau di Iya. kurikulum K13, ingin mensamakan apa bedanya atau seperti bagaimana sebenarnya ini. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin berdiskusi dengan Pak Bambang? Silakan Izin bertanya, raise Pak. hand. Sebentar, Pak. Ya, Mohon boleh, Bu. izin bertanya. Oh, silakan Bu Eh, Datu. ya, ya. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya. Tadi untuk apa namanya desain ya, desain pembelajaran, rencana pembelajaran tadi kerangka pembelajaran kan tadi disebutkan semua ya, Pak ya di rencana pembelajaran itu empat-empatnya. Tapi tadi kalau yang dimensi profil lulusan kan hanya beberapa. Tidak semuanya ya. Itu ada batas minimalnya nggak Pak ya? Dimensi lulusan misalkan Oke. 2 atau 3 gitu. Itu aja Oke. dulu Pak. Terima kasih. Oke. Baik, Bu. Jadi dimensi profil lulusan ini tentunya ada keterkaitan dengan materi yang kita sampaikan. Jadi di materi yang kita sampaikan yang menjadi target di pembelajaran tersebut ada kembali pada materinya. Nah, di materi tersebut kira-kira dimensi apa yang memungkinkan bisa hadir, bisa teramati dari pembelajaran tersebut.
Tadi kan kita lihat dimensi profil lulusan itu ada 8 ini. Kalau memang anak kegiatannya di pembelajaran itu lebih banyak melakukan kegiatan aktivitas motoriknya yang tidak memungkinkan kita memunculkan nilai kolaborasinya karena dia sifatnya mandiri, ya jangan dulu munculkan. Boleh. Jadi pertama kita kaitkan dulu dengan materinya. Apa yang memungkinkan ada. Di satu materi tidak bisa mengamati kesehatan di DPL kesehatannya, ya kita nggak perlu masukkan DPL kesehatan. Lantas seberapa minimalnya? Yang jelas jangan 1 lah, Bu. Yang jelas jangan 1. Karena ini adalah dimensi profil lulusan, kita biasanya menyatakan anak tuntas dalam satu fase itu ada jangka waktunya. Nah, selama fase tersebut sedang bergulir, maka selama fase tersebut 8 ini harus semuanya sudah terlihat pada diri anak. Nah, itu mungkin bisa terlihat 8. Berapa minimnya kita kembali lagi pada gurunya, karena guru yang tahu persis kepadatan materinya. Jadi kalau saya sarankan jangan terlalu sedikit lah, dalam artian 1 janganlah. Ya 2 atau 3 itu sudah standar sekali Bapak dan Ibu. Syukur kalau bisa ke 8-8-nya. Tapi kalau ke 8-8-nya juga agak rumit Bapak dan Ibu. Kita terlalu banyak mengamati, apalagi kalau siswa kita siswa-siswa gemuk yang jumlah siswanya di atas 30. Sedikit akan kelabakan kita untuk untuk mengamati secara keseluruhan. Itu mungkin Pak Mulis. Jadi jangan 1, itu yang pasti. Terima kasih, Pak. Oke. Baik. Ini ada pertanyaan di kolom chat Pak Bambang, saya bacakan Pak. ya. Bagaimana Pak mengajarkan ke anak mengenai pemikiran bertumbuh atau growth mindset melalui pembelajaran yang terintegrasi melalui proses pembelajaran kita? Contohnya mungkin Pak. Oke, baik. Kalau growth mindset ini kita bukan membelajarkan anaknya untuk punya growth mindset, tapi yang kita desain pada anak, yang kita desain dalam pembelajaran ini, bagaimana kegiatan pembelajaran kita justru lebih mengarahkan pada bertumbuhnya pola pikir anak. Tidak monoton atau tidak tetap pola pikirnya. Tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa hal-hal yang memotivasi anak untuk terus termotivasi dirinya. Jika tadi saya sudah dicontohkan juga, misal dikala ada anak dapat satu capaian, dia membuat capaian itu dia merasa dirinya bukan bidangnya di situ. Jadi bukan lagi kita menyatakan memang kamu bukan bidangnya di sini, tapi kita bagaimana memunculkan sesungguhnya suara-suara yang tadi sudah kita bahas tadi, suara pola pikir itu kita bisa jadikan contoh untuk membuka ruang pola pikir anak agar terus termotivasi. Nah, sekarang bagaimana kalau anak itu ekor-ekornya juga tidak termotivasi dengan apa yang kita berikan? 1 Bapak dan Ibu, saya selalu muncul pertanyaan itu, gimana sudah kita ngajar begini, tapi anaknya mentok aja begitu-begitu aja situ. Saya hanya bisa katakan bahwa setiap anak itu lahir dengan kecerdasannya. Salah satu yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain adalah kecerdasan. Nah, kecerdasan itu bukan berarti anak tidak bisa bahasa Inggris langsung dikatakan tidak punya kecerdasan. Anak yang nggak bisa matematik tingkat kecerdasan nggak ada. Karena memang ada multi intelijensi yang ada pada diri anak. Itu kalau nggak salah ada 8 kecerdasan, dan 8 kecerdasan itu satu sama lain, ada yang setiap anak ada yang menonjol di satu sisi, ada yang lemah di satu sisi. Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk kecerdasan. Nah, yakin mungkin di pelajaran kita bukan menjadi kecerdasan yang dominan pada anak, tapi di mapel yang lain, di pelajaran lain itu menjadi tingkat kecerdasannya. Yang ini yang perlu disadari oleh guru maupun orang tua terkait dengan bagaimana pola tumbuh kembangnya anak kita. Itu mungkin Bu ya, kita bukan mengajarkan anak untuk grow mindset, tapi kita memunculkan iklim, memunculkan satu atmosfer agar anak dalam belajarnya bisa muncul grow mindset-nya ini. Yaitu dengan suara-suara pola pikir bertumbuh ini yang kita suarakan pada anak-anak kita. Izin Itu, Pak, oke. Saya yang bertanya tadi, berarti di dalam kegiatan itu kemungkinan kita bisa menumbuhkan rasa refleksi anak
Untuk Bet- dalam pembelajaran begitu berarti Pak ya. Betul, betul, betul. Nanti kita akan bahaslah sampai ke refleksi. Oke, Oke, makasih Pak. ya. Disitulah pembelajaran mendalamnya. Tidak hanya pada tatanan memahami, tapi dia akan lebih dari itu semua. Oke, Pak Mulis. Baik, baik Pak Bambang. Ini ada lagi pertanyaan Pak Bambang dari Ibu Bunda Baik Indriana. Apakah DPL wajib ditampilkan dalam modul Pak Bambang? Oke, DPL itu jadi begini Bapak dan Ibu. Idealnya Bapak dan Ibu kalau membangun rumah, idealnya itu harus punya pola, harus punya skema, harus punya acuan. Nah, itu acuan itu agar kita memiliki rambu-rambu dalam pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita tuliskan itu juga di samping menjadi rambu pada kita dalam kita melaksanakan pembelajaran, itu akan menjadi dokumen yang menjadi artefak bagi kelanjutan pembelajaran selanjutnya. Dalam artian begini, seringkali Bapak dan Ibu, kita merasa bangga dengan apa yang sudah kita lakukan, bahwa yang kita lakukan itu baik loh. Saya tuh mengajarnya sudah baik. Buktinya apa? Banyak siswa-siswa saya yang berhasil sudah jadi ini, jadi ini, jadi ini. Nah, baik dan bagusnya yang kita sampaikan itu tidak terdokumentasi. Nah, modul ajar atau RPP itu adalah bagian dari dokumentasi agar jika ada orang yang ingin meniru apa yang baik menurut kita itu, kita punya dokumennya. Oh, seperti ini toh polanya. Seperti ini toh polanya. Nah, DPL pun itu menjadi target. Sebenarnya DPL itu kan target lulusan anak yang tidak hanya kognitifnya. Di pembelajaran mendalam ini tidak hanya kognitifnya, tapi bagaimana karakter anak juga tumbuh. Kita ini Bapak dan Ibu, selama ini iklim kita lebih menyatakan anak pintar itu berdasarkan kognitifnya, bukan tidak lagi dilihat dari karakternya. Dan inilah yang mengasah bagaimana DPL itu muncul dan itu harus tertuang. Tujuannya sederhana saja, agar menjadi rambu bagi kita dan ada rekam jejaknya DPL mana yang sudah kita lakukan pengamatannya, observasinya pada setiap anak didik kita. Itu mungkin Pak. Baik Pak Bambang. Pertanyaan berikutnya dari Bunda Sadia. Apa bedanya Pak Bambang taksonomi Bloom dengan taksonomi Solo? Oke, nanti kita bahas semua di sesi berikutnya. Oh, Ada sesi nanti Pak. berikutnya Pak Oke, Bambang. oke, Oke, oke. oke. Berikutnya Pak Bambang dari Pak Barnabas. DPL itu penilaiannya apakah pada waktu proses pembelajaran Pak Bambang? Oke, DPL itu bisa diproses, bisa juga di akhir. Tergantung nanti apa model pembelajaran yang hendak kita gunakan. Jadi itu bergantung sungguh pada model pembelajaran. Kan kita nggak punya satu paku mati terkait dengan model pembelajaran. Model pembelajaran itu sangat beragam dan apa yang kita setiap model pembelajaran itu punya karakter sendiri. Nah, itu bisa menjadi acuan di mana kita bisa melihat DPL itu. Bisa, secara garis besar bisa diproses, bisa juga di hasil. Kalau di hasilnya justru adanya nanti di refleksinya Bapak dan Ibu. Baik Pak Bambang. Jadi pertanyaan dari Bunda Sadia ditahan dulu ya Bunda. Nanti kita bahas di taksonomi Solo ini sangat menarik. Ini hal baru saya juga dengar baru dari Pak Bambang. Iya, iya. Baik, berikutnya Pak Bambang dari Bunda Rubia. Apakah kemitraan belajar wajib ada pada setiap tema yang kita ajarkan Pak Bambang? Oke. Kalau dibilang wajib, saya bisa katakan yang terkait dengan kerangka pembelajaran yang 4 ini wajib ada Bapak dan Ibu. Baik praktek pedagogisnya, lingkungan belajarnya, kemitraannya, pemanfaatannya, ini wajib ada. Nah, sekarang kemitraan ini kan tadi sudah diuraikan. Kemitraan itu tidak selamanya monoton pada guru aja. Jadi guru tidak menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Jadi begitu dia bermitra, contoh bermitra dengan siswa. Misal, ada siswa yang punya pengalaman terkait dengan apa yang hendak kita lakukan. Kita ingin mengajari anak mencangkok, tapi ada anak yang punya pengalaman sudah melakukan budidaya tanaman dengan cara mencangkok. Nah, itu dengan siswa bisa. Lintas mata pelajaran pun bisa. Misal, Bapak dan Ibu, ini sebenarnya sudah pernah kita lakukan. Ada pelajaran-pelajaran tertentu yang membutuhkan pelajaran matematik. Terkadang kita nitip sama pelajaran matematiknya. Pak, bisa nggak
materi ini diajarkan dulu, soalnya dipakai di pelajaran saya. Nah, itu secara tidak sadar kita sudah bermitra, Bapak dan Ibu. Jadi jangan dibayangkan, wah susah dong saya cari orang luar lagi untuk ngajar. Enggak, Bapak dan Ibu. Sederhana aja. Jadi di pembelajaran mendalam ini nanti pada saat terkait dengan model pembelajarannya, apa saja yang memang direkomendasikan untuk diterapkan model pembelajarannya pada pembelajaran mendalam ini. Nah, begitu kita sudah membahas itu, maka akan kita lihat, oh ternyata model-model ini semuanya akan makin sempurna jika dilakukan kemitraan belajar. Itu mungkin, Pak. Baik, Pak Bambang. Kemudian, oh ya, sudah tidak ada. Masih ada Bapak Ibu yang bertanya sebelum Pak Bambang lanjut ke... Di YouTube-nya masih ada nggak, Pak? Ada nggak di YouTube? Oh, saya belum lihat ini. Iya, khawatirnya saya juga nggak sempat mantau yang di YouTube. Nanti sebentar Pak Bambang, YouTube-nya nanti. Oke. Oh, ini ada Sip. satu lagi Pak Bambang. Tunggu. Saya bacakan dulu. Pertanyaan berikutnya dari... YouTube-nya aman. Aman. Ini dari Bunda Nasuha. Misalnya ada materi yang tidak membutuhkan kemitraan, bagaimana caranya Pak Bambang? Oke. Nah, gimana kalau materi ini tidak membutuhkan kemitraan? Bapak dan Ibu, di kurikulum kita kemarin itu kita kenal dengan ada capaian pembelajaran Bapak dan Ibu ya. Nah, sebenarnya capaian pembelajaran itu yang jadi masalahnya bagaimana kita bisa memunculkan, sebenarnya kalau kita mau memunculkan bisa Bapak dan Ibu. Materi apapun itu bisa larinya ke sana. Saya ambil contoh Bapak dan Ibu. Misal, ada satu materi mungkin kita berpikirnya ini nggak butuh kemitraan. Tapi kalau kita mengubah dalam model pembelajarannya, misal saya ngambil model pembelajarannya adalah PJBL, basis project. Di pembelajaran yang berbasis project, hasil akhirnya adalah produk bagi siswa. Nah, produk ini kalau PJBL itu cenderungnya produknya itu sesuai dengan apa yang dikehendaki murid. Bukan apa yang dikehendaki guru. Ini bedanya sedikit PJBL dengan PBL. Kalau PBL-nya cenderung sesuai dengan apa yang diinginkan guru. Tapi kalau PJBL sesuai apa yang dilakukan murid. Nah, pada saat kita mem-PJBL-kan apa yang dilakukan murid, terkadang tanpa kita sadar, itu ada mata pelajaran yang mendukung. Nah, sedikit mungkin Pak Mulis, saya langsung aja di model pembelajaran Pak Mulis ya. Ya, silakan. Biar nanti nyambung. Jadi di desain ini Bapak dan Ibu, kita lewatin dulu nih pengalaman belajar, saya langsung ke model pembelajaran. Beberapa model pembelajaran yang direkomendasikan untuk pembelajaran mendalam, ini Bapak dan Ibu. Nah, sesuai dengan kurikulum merdekanya. Pertama inquiry, kemudian discovery, PBL, PJBL, dan contextual learning. Nah, saya ambil contoh Bapak dan Ibu. PJBL itu menghasilkan karya atau produk. Nah, begitu menghasilkan karya, saya ambil contoh. Misalkan produknya dalam bentuk poster. Guru biologi nih. Tapi produknya dalam bentuk poster. Nah, pada saat dalam bentuk poster, kita bisa libatkan guru komputernya, guru TIK-nya. Terkait bagaimana dia mendesain poster tersebut. Jadi kalau kita sudah bawa ke PJBL itu muncul justru bisa mengintegrasikan untuk beberapa mata pelajaran masuk dalam situ. Kolaborasinya ada di situ. Jadi bukan berarti tidak ada materi yang sama sekali nggak perlu mitra. Justru kalau menurut saya bagaimana strategi guru untuk menghadirkan mitranya juga gitu pada Ibu. Nah, itu mitra ini dimaksudkan kenapa diharapkan muncul di situ Bapak dan Ibu atau bahkan diharuskan untuk muncul agar ada sudut pandang yang berbeda dari sisi keilmuan yang berbeda didapatkan oleh siswa. Guru bahasa Inggris sekalipun dia bisa berkolaborasi dengan yang lainnya. Bahkan untuk guru
yang mungkin di luar dugaan kita, misalnya guru sejarah lah katakan gitu. Dia harus kolaborasi sama siapa? Mau diajak pelaku sejarahnya orang yang sudah meninggal, udah pada veteran. Ya, kalau kita membawakan pada satu produk atau misal anak nanti menghasilkan satu sederhana aja lah, video video yang sekarang kan anak itu paling gampang bikin bikin TikTok, bikin apa namanya video-video yang masanya mereka dengan dunianya mereka, digitalnya mereka. Tetapi terkadang bahasanya kurang layak. Nah, ini kita bisa menggunakan mitra dengan guru bahasa Indonesia. Mitra tidak selamanya menghadirkan guru itu di pelajaran kita, tapi kita bisa menitipkan pada guru tersebut terkait dengan apa-apa yang kita harapkan dari mapel guru lain untuk kita. Bahkan mitra juga tidak selamanya guru dengan guru, Bapak dan Ibu. Bisa saja guru dengan orang tua murid, dengan masyarakat pun boleh. Dengan komunitas juga sudah diberikan. Bapak dan Ibu pernah mungkin keluar ngajak siswa untuk studi di luar. Nah, itu sebenarnya tanpa sengaja kita sudah bermitra. Minimal dengan lembaga atau institusi di mana akan kita jadikan sasaran untuk kegiatan, untuk kunjungannya. Jadi nanti di model pembelajaran Bapak dan Ibu ada 5 ini. Bapak dan Ibu, saya sangat berharap Bapak dan Ibu bisa mencermati sintaks dari setiap model pembelajaran ini. Nah, ini yang direkomendasikan 5 ini Bapak Ibu. Kalaupun ada yang lain, ya sah-sah saja. Tapi daripada kita, kalau saya secara pribadi, karena ini yang direkomendasikan, daripada saya utak-atik yang lain, ya udah pembiasaan aja di sini. Inquiry, discovery, PBL, PJBL, kontekstual. Inquiry itu mungkin kalau kita lihat dari bahasa di Indonesia kan, inquiry dan discovery itu kan sama-sama sebenarnya penemuan. Tapi di sini ada sedikit perbedaan. Nah, kalau di pembelajaran, ya sintaknya akan berbeda. Tapi kalau dari sisi bahasa, saya sering, dulu pernah saya bertanya juga sama teman-teman yang ahli bahasa, apa sih bedanya inquiry dan discovery? Ternyata saya dikasih gambaran sederhana saja. Jadi kalau ada silet yang jatuh di kolong tidur, kita cari-cari nggak nemu, kemudian begitu kita lihat, dapatkan di kolong tidur, itu namanya discovery. Kita menemukan bahwa silet itu ada di kolong tempat tidur. Tetapi model James Watt menemukan mesin uap, kemudian Thomas Alva Edison menemukan lampu, kemudian dan sebagainya, itu adalah inquiry. Dia menemukan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Kalau discovery menemukan sesuatu yang sudah ada. Nah, lebih pada sifatnya pembuktian kalau discovery. Kalau PBL dan PJBL cenderungnya, kalau PBL berbasis masalah, guru memberikan masalah, siswa berusaha mencari jawaban dari masalah tersebut melalui sebuah pembuktian terhadap apa yang menjadi jawaban dari permasalahan tersebut. Nah, kalau PJBL, siswa yang menemukan sendiri masalahnya dan siswa yang mencari solusinya dalam bentuk karya atau produk. Kalau kontekstual, cenderung lebih pada hal-hal yang menjadi pengalaman belajar dari anak yang dia dapatkan dalam kehidupannya masing-masing. Nah, ini sedikit gambaran terkait dengan model pembelajaran. Nah, itu mungkin sekaligus menjawab yang tadi, seberapa perlunya kita bermitra tadi. Jadi tergantung kita, kalau ini kelima ini yang sudah dijadikan rekomendasi, maka yang direkomendasikan oleh desain pembelajaran mendalam, maka ini cenderung mengarah pada mitra yang akan muncul di sini. Itu mungkin Pak untuk sementara. Baik, Pak Bambang. Pertanyaan berikutnya Pak Bambang, saya lihat di kolom chat banyak pertanyaan Pak Bambang. Bagaimana contoh ini apa ini? Pemaparan digital untuk siswa kelas 1 SD Pak Bambang? Dari Bunda Muriati. Oke. Dikit nih. Boleh Pak, saya ingat kemarin pelatihan yang kemarin yang barusan terakhir. Silakan Pak. Yang kemarin terkait dengan Canva yang kemarin Pak ya? Oh iya, silakan. Canva coding. Canva coding. Nah, itu Bapak dan Ibu kalau anak kelas 1 SD, Bapak dan Ibu munculkan dengan Canva coding kemarin itu yang sudah didapat kemarin, nanti bisa dilihat rekamannya di Bu Umi itu. Nah, itu saya kemarin juga ikut memperhatikan. Nah, ini bisa untuk
kita menghadirkan bagaimana digital itu muncul dalam pembelajaran kita. Jadi digital di sini tidak mesti kegiatan di sekolah, boleh aja kegiatan-kegiatan yang dilakukannya di rumah. Jadi anak bermain dengan game interaktif atau dengan kuis-kuis atau bahkan dengan materi atau bahan pelajaran yang sudah disajikan secara interaktif dalam satu aplikasi pembelajaran. Nah, ini semua adalah contoh dari pemanfaatan digital. Nah, satu kali lagi saya sampaikan bahwa pemanfaatan digital tidak selamanya yang harus ada di depan Bapak dan Ibu selaku guru bersama muridnya. Jadi di luar pun boleh. Contoh sederhana anak SD. Misal terkait dengan materinya, pelajarannya. Saya ambil contoh, pelajaran tentang puisi. Terus anak disuruh membacakan puisinya. Karena dia malu-malu di sekolah, oke, kalau gitu kalian bacakan di depan orang tua kalian atau mungkin sendiri di kamarnya. Tapi wajib direkam. Hasil rekamannya tolong dikirim atau dimasukkan di medsos siswanya. Nah, itu sudah pemanfaatan digital. Gurunya tinggal menilai dari hasil yang ditayangkan di medsosnya mereka. Itu paling gampang, sederhana saja. Oke, itu Pak. Baik, Pak Bambang. Berikutnya adalah bolehkah model pembelajaran apa nih? Model pembelajaran lain selain yang diterapkan sesuai dengan karakteristik materi, Pak Bambang? Iya, sah-sah saja Bapak dan Ibu, sah-sah saja. Yang penting Bapak dan Ibu, model pembelajaran itu tidak hanya sebatas bagaimana anak memahami, tetapi anak bisa berpikir pada pola pikir yang tingkat tinggi. Baik. Oke. Pertanyaan berikutnya, Pak Bang, model STEM atau strategi STEM ini apa kaitannya dengan PM, Pak Bang? Pembelajaran mendalam, bagaimana penerapannya? Sebenarnya apapun model pembelajaran STEM juga bisa Bapak dan Ibu masuk. Kembali lagi, model pembelajaran yang di STEM itu kan salah satu model pembelajaran yang sedang dikembangkan saat ini. Yaitu mengintegrasikan beberapa hal, karena ingat Bapak dan Ibu, salah satu kunci STEM itu kan menyenangkan. Nah, di pembelajaran mendalam juga, itu bagaimana anak itu merasa senang dengan kegiatan belajarnya. Mungkin kita pernah mendengar kegiatan-kegiatan ceramah yang cenderung atau kegiatan-kegiatan pelatihan yang cenderung hanya menonton dari satu orang aja tanpa interaktif. Nah, itu biasanya tidak menghadirkan bagaimana suasana yang hadir di kegiatan tersebut menjadikan suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi audiensnya. Demikian pula pada saat kita membelajarkan siswa, apapun metodenya, apapun modelnya, apapun caranya, kunci utamanya adalah bagaimana anak hadir di ruang belajar kita itu justru tidak dalam keadaan terpaksa, tetapi dia senang dengan kegiatan belajar tersebut. Kalau saya sedikit gambarkan, seperti apa ciri atau gambaran kasarnya bagi seorang anak dalam kegiatan pembelajarannya merasa senang. Kadang-kadang kita menghadirkan pembelajaran menyenangkan tuh image-nya apa? Oh, nanti kasih game. Nggak selamanya begitu Bapak dan Ibu. Kuncinya cuma satu aja Bapak dan Ibu. Pembelajaran menyenangkan itu. Bapak dan Ibu mungkin ingat kalau anak kecil atau anak-anak kita di rumah, begitu kita janjikan begini. Nah, besok kan hari libur. Gimana kalau besok kita main ke pantai? Kemudian anaknya setuju. Oh, oke, Pak. Kita besok ke pantai ya. Ya. Apa yang dilakukan anak kita Bapak dan Ibu? Yang biasanya dia bangunnya, katakan kita janji nanti jam 8 pagi kita berangkat. Apa yang dia lakukan? Jam 6 pagi dia sudah nanya-nanya, Pak jadi enggak Pak? Jam 7 dia nanya, Pak jadi enggak Pak? Begitu jam 8 udah ditagih jalan. Artinya, dia selalu mengingatnya untuk bagaimana hadir dalam situasi tersebut. Kemudian kalau anak itu menyenangkan, sudah diajak ke pantai, kita ngajak, ayo sudah siang nih kita pulang. Oh bentar Pak, masih enak nih. Dia ulur-ulur sesuatu. Nah itu sebagai tanda bahwa suasana yang kita hadirkan menyenangkan. Beda dengan sebentar-bentar anaknya ngeliat jam, lama ya, masih sekian menit ya. Nah, itu sudah tanda-tanda kalau memang suasananya kurang menyenangkan. Nah itu bagaimana tantangan terbesar kita sebagai seorang guru bisa menghadirkan situasi yang seperti itu yang bisa menyenangkan anak dengan segala model pembelajaran. Silahkan, kuncinya di situ Bapak dan Ibu.
Ya, yang 5 ini hanya rekomendasi aja agar Bapak dan Ibu tidak bingung dengan sintaksnya. Itu mungkin Pak. Baik, Pak Bambang. Berikutnya kita ke pertanyaan dari siapa ini ya? Pak Dadang. Pak Dadang hadir di room? Ini banyak sekali pertanyaan Pak Bambang. Mungkin harus pertanyaan langsung ini. Pak Dadang? Boleh. Ada, Pak. Ya silakan tanya langsung Pak Bambang. Karena ini banyak pertanyaannya Pak Dadang. Oh, ya, terima kasih Pak Klis. Assalamualaikum Pak Bambang. Selamat Waalaikumsalam. malam. Oh, ini orang Cirebon toh. Orang Cirebon, Pak. Ya, ada 2 pertanyaan yang saya tuliskan ini, Pak. Yang pertama, yang selain prestasi akademik, indikator konkret apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan penerapan pola pikir bertumbuh pada siswa dan sekolah secara keseluruhan dalam jangka panjang gitu, Pak. Oh iya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana model pengembangan pola pikir bertumbuh ini dapat dipastikan keberlanjutannya dalam sistem pendidikan nasional. Jadi tidak hanya sebagai sebuah pilot project gitu, melainkan menjadi bagian yang integral dari kurikulum dan budaya sekolah secara berkelanjutan gitu, Pak. Dan nampaknya seringkali ketika terjadi perubahan kurikulum kita sering disuguhi seperti ini gitu. Kita itu jangan berpikir apa ya gitu. Iya. Tutup gitu. Ketika dulu kita dikenalkan dengan kurikulum 2013, kemudian muncul kurikulum Merdeka, samalah gitu ya. Iya. Dikenalkan, oke, kita itu jangan berpikir tertutup. Iya. Lalu Betul. dikatakan seperti itu gitu kan. Oke. Nah, itu Pak Iya. Bambang, jadi mohon penjelasannya. Oke. Ya terkait dengan pembelajaran mendalam ini Bapak dan Ibu sekalian, indikator capaiannya tadi selain dengan prestasi, ini bisa terlihat gini Bapak dan Ibu, terlihat dari apa yang bisa dihadirkan oleh peserta didik kita, oleh murid kita. Yang paling gampang itu mereka tidak pantang menyerah, Pak. Tidak pantang menyerah, tidak kenal putus asa, dia selalu bisa melihat hal positif dari setiap apa capaian yang dia dapat. Gagal sekalipun, dia masih bisa melihat hal positifnya. Seringkali Bapak dan Ibu, anak itu gampang, sederhana aja Bapak dan Ibu ya. Ini sering sekali saya dengar berita apa gitu, anaknya biasa ranking 1, misalnya begitu sekali ada satu sandungan sehingga dia apa yang diinginkannya tidak tercapai, mungkin nggak masuk perguruan tinggi negeri seperti yang diharapkan, tiba-tiba down. Nah, yang seperti inilah yang diharapkan untuk tidak lagi terulang. Ini membuka asah anak untuk selalu termotivasi dirinya dengan apapun capaiannya. Dia tidak mengenal kata gagal, tetapi dia hanya mengenal satu kata, itu merasa kurang dengan apa yang sudah dilakukannya. Jadi ini gambaran sekilas Bapak dan Ibu apa yang bisa dirasakan oleh siswa tidak berorientasi pada akademisnya saja. Nah, kemudian terkait dengan kita tuh jangan melihat tertutup ya selama ini. Betul Pak, saya setuju. Kita tuh nggak pernah tertutup, terbuka selama ini. Kita nggak pernah tetap, kita selalu menghadirkan sesuatu yang berkembang, bertumbuh. Tetapi ada kalanya pada orang-orang tertentu yang saya ambil contoh begini Bapak dan Ibu. Kurikulum kita ini kan berubah terus ya Pak ya, Bapak dan Ibu ya. Tetapi ada yang punya pandangan, sama saja kurikulum, ganti nama aja begini, enggak ada perubahannya. Sekarang kita balik aja berpikir sederhana. Sebenarnya setiap kurikulum itu ada sesuatu yang diubah, yang berubah. Ada yang berubah, yang diterapkan, yang harus diterapkan oleh guru. Yang membuat kurikulum itu tidak pernah berubah, itu kembali lagi. Yang melaksanakan sebagai tenaga pelaksananya, kurikulum itu adalah kita selaku guru. Ada beberapa teman-teman yang mungkin kurikulumnya berubah, harapan dari kurikulum itu kegiatannya berubah, tapi kita masih melakukan dengan hal-hal yang sama.
Sehingga akhirnya berdampak pada nggak pernah berubah kurikulum itu, hanya namanya yang berganti. Ini saya temuin Bapak dan Ibu di daerah-daerah yang mungkin satu pengawasan pusatnya kurang, dua pembimbingan dari pusat kurang, yang ketiga yang bisa menuntunnya yang terbatas. Kami kebetulan saya jauh dari Pulau Jawa yang sumber belajarnya kurang, kemudian segala keterbatasan. Nah ini suka saya ngalami itu Bapak dan Ibu. Saya kebetulan kemarin juga pada saat dengan guru penggerak kemarin, kebetulan saya sempat bertugas di beberapa daerah. Hampir kalau dengar cerita-cerita dari calon guru penggerak itu ya mirip-mirip, yaitu ya yang susah berubah dengan setiap perubahan itu selalu mempolakan dengan hal-hal yang sama. Nah ini yang membuat sehingga sebagian besar dari kita itu masih menutup diri. Kalau teman-teman di beberapa daerah yang perubahan daerahnya sangat dinamis, tantangan daerahnya sangat majemuk sekali, ini terus menurut saya pribadi, perubahan itu memang selalu ada, Pak. Jadi bertumbuh itu sudah terbentuk dengan sendirinya, pendewasaan anak itu terbentuk dengan sendirinya, karena tantangan yang dihadapi di lingkungannya yang memang mengharuskan mereka harus lebih melakukan pendewasaan diri. Nah, begitu juga dengan teman-teman guru kita Bapak dan Ibu. Ya, seperti apa yang dirasakan oleh Pak Dadan di Cirebon ini, kebetulan saya juga paham dengan daerah Cirebon seperti apa daerah Cirebon ya. Sebagian besar ya terbuka, karena memang daerah Cirebon kan memang daerah yang sangat majemuk, perubahannya cepat di sana ya, guru-gurunya pun demikian. Itu mungkin Pak Dadan ya. Jadi selama ini perubahan itu seperti Pak Dadan bilang nggak tertutup, kita selalu berubah, memang kita memang sudah selalu bertumbuh gitu. Tapi untuk daerah-daerah tertentu masih Bapak dan Ibu di daerah-daerah yang agak jauh itu. Ini tidak mendiskriminasi ya Pak ya. Oke, Pak Bambang. Oke, Berarti kita tidak akan lagi menemukan siswa yang putus asa atau mahasiswa yang gantung diri, bunuh diri. Itu sih harapannya. Iya, Seperti betul, itu Pak. kan mungkin ya. Karakternya diharapkan akan tumbuh dengan kesananya. Jadi. Oke. Terima kasih Pak Bambang. Yuk, sama-sama. Pak Muflis, mangga dilanjut. Baik Pak, baik. Sekarang ini banyak sekali chat ini Bang. Nggak apa-apa Pak, tenang aja, kita masih ada hari esok kok Pak. Kalaupun nggak tuntas nanti kita tuntaskan hari esok. Tenang, Bambang Pak. siap kok. Oke, lama sudah nggak bersua dengan teman-teman di sini. Kangen Ya, sama Bambang. Baik, ini ke Bapak Ibu yang panjang pertanyaan, mungkin baik bertanya langsung ya. Ini ke Pak Marsudi dulu. Dalam pembelajaran mendalam ini, dalam melaksanakan MMJ apa ya? Aspek yang sulit diterapkan gimana, Bang? Oke, yang paling sulit itu cuma satu sih, nggak ada yang nggak sulit, cuma satu. Yang nggak mau berubah itu aja yang sulit itu. Jadi kalau sering kita tuh apapun yang terjadi tuh kita susah untuk berubah, itu yang sulit Bapak dan Ibu. Tapi saya hanya bisa mengambil gambaran begini Bapak dan Ibu. Kalau kita ngendarain mobil, kita selalu memulai dari gigi 1. Dan gigi 1 itu berat larinya. Baru kita dapatkan kestabilan begitu sudah ada di gigi 3, gigi 4. Tapi begitu kita tiba-tiba mengerem mendadak, mau nggak mau kita harus turunkan balik gigi ini. Dan itu akan sulit lagi kita bergeraknya. Karena kembali ke gigi awal. Nah, Bapak dan Ibu, itulah tantangan terbesar kita adalah pembiasaan. Begitu kita sudah menjadikan satu rutinitas, maka semuanya itu akan terbawa mengalir dengan enaknya. Yang repotnya itu, dikala kita sudah nyaman, sudah enak, stabil, tiba-tiba berhenti. Jadi kalau saya bisa mengaitkan dengan konsepnya Einstein, kalau sudah gerak itu, dia akan terus bergerak. Tapi begitu sudah diam, dia akan tetap diam. Nah itu repotnya Bapak dan Ibu. Jadi mumpung kita sekarang sudah bergerak, ayo terus kita biasakan untuk tetap bertumbuh itu. Jadi kembali lagi,
Yang sulit itu memulainya. Oke, Pak Muhlis, itu aja dari saya. Baik, baik. Baik, mungkin lanjut dulu Pak Bambang. Sudah tidak ada yang chat. Oke. Masih ada berapa menit nih, Pak? Masih ada 17 menit Pak Bambang. 17 menit. Oke, baik Bapak dan Ibu. Nah, sedikit terkait dengan model pembelajaran ini. Tadi sudah kita buka model pembelajaran itu, silahkan mau yang mana apa aja silahkan. Tetapi kembali lagi, agar Bapak dan Ibu mudah dalam mendesain rencana pembelajarannya, maka gunakan model pembelajaran yang sudah memiliki sintak yang baku. Nah, sintak inilah sebagai acuannya. Jadi Bapak dan Ibu, terkait dengan sintak, ini ambil contoh aja Bapak dan Ibu ya. Di 5 model pembelajaran ini, inilah sintaknya. Bapak dan Ibu bisa googling kok Bapak dan Ibu. Dan di sini akan kelihatan bedanya Bapak Ibu di mana antara satu dengan yang lain. Antara PJBL dan PBL seperti apa, antara discovery dengan inquiry seperti apa, kontekstual lu seperti apa. Jadi sintak-sintak ini yang menjadi kerangka acuan dari kegiatan belajar kita. Dan sekaligus ini akan menjadi ciri antara satu dengan yang lainnya. Terkadang Bapak dan Ibu, kita itu adalah makhluk satu kondisi yang paling tidak nyaman bagi kita kalau kita disalahkan. Kapan sering kita disalahkan? Jika kita tidak memiliki kerangka acuan yang jelas. Nah, sintaks pembelajaran ini akan menjadi kerangka bagi Bapak dan Ibu untuk sedikit membenarkan apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap setiap mungkin observer, mungkin supervisor, pada saat Bapak dan Ibu membelajarkan siswa Bapak dan Ibu. Sebagai contoh mungkin, terkadang sering saya temuin juga Bapak dan Ibu, beberapa rencana pembelajaran, terutama produk-produk teman-teman yang sedang PPG ini, di model pembelajarannya dikatakan model pembelajarannya A. Tetapi begitu kita telusuri sintaknya, ternyatanya kok berbeda dengan model pembelajaran. Ada model pelajaran yang dia masuk katakan PJBL, tapi sintaknya tidak PJBL, hanya orientasinya pokoknya PJBL itu ada produk. Produknya bentuk seperti apa? Ya pokoknya produk. Alurnya seperti apa? Ya orientasinya di akhir. Jadi alur itu justru menentukan karakteristik dari setiap model pembelajarannya. Nah, 5 ini Bapak dan Ibu, kenapa saya munculkan 5 ini agar Bapak dan Ibu punya acuan nanti dalam menyusun rencana pembelajaran. Boleh sih Bapak dan Ibu kembali lagi kepada model pembelajaran lainnya. Sekali lagi, untuk model pembelajaran ini yang jadi orientasinya adalah terkait dengan pembelajaran mendalam itu ada yang menjadi ciri khasnya. Apa ciri khasnya? Ciri khasnya ada pada prinsip dari pembelajaran mendalam itu. Apa prinsip pembelajaran mendalam? Ini Bapak dan Ibu. Di prinsip pembelajaran mendalam itu, 3 hal ini harus muncul, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Apa sih berkesadaran? Nah, jadi saya ambil garis mudahnya aja. Jadi di sini sudah diuraikan. Berkesadaran itu nyaman dalam belajar, fokus. Saya hanya sederhanakan aja bahasanya. Jadi seorang anak hadir di sekolah di ruang belajarnya bersama kita itu tidak dengan terpaksa, itulah berkesadaran. Dia hadir atas kebutuhannya, itulah berkesadaran. Dia hadir bukan karena gugur kewajiban, itulah berkesadaran. Jadi anak kadang ada datang ke sekolah, penting saya sudah hadir di kelas. Itu belum berkesadaran. Jadi ciri kali gampangnya, dia hadir di ruang belajar itu tidak didasari atas paksaan, tidak didasari sebatas gugur kewajiban, tidak didasari pada hal-hal yang memang membuat dia hadir di situ sebatasnya. Itu berkesadaran. Kemudian bermakna. Bermakna dia tahu dia belajar ini nanti bisa dipakai untuk apa. Seringkali Bapak dan Ibu, waktu kita masih di sekolah dulu, masih di SD, di SMP, kadang kita nggak tahu
Begitu kita di SMP diajarin sama gurunya kimia ini saya belajar ini pakai buat apa nanti? Kita nggak tahu, sehingga kebermaknaannya masih tidak dirasakan seperti apa. Jadi berkesadaran bagaimana anak bisa hadir di kelas itu dalam berkesadaran penuh, well-being-nya, bermakna dia tahu dia belajar itu untuk apa, menyenangkan, dia bisa hadir di lingkungan belajar itu dengan suasana yang menginspirasi, dengan suasana yang membahagiakan, dan dengan ketercapaian belajar yang kalau diistilahkan aha moment. Aha itu apa? Biasanya nah itu hal yang sudah bikin anak lebih terasa senang dengan semuanya. Nah, ini 3 prinsip pembelajaran mendalam, dan ini harus tertuang dalam kegiatan belajarnya. Nah, nanti di sesi akhir kita Bapak dan Ibu, kita bagaimana membuat satu skenario pembelajaran agar prinsip pembelajaran ini kita bisa tahu di mana kita munculkan. Berkesadarannya munculnya saat kapan, bermaknanya kita desainkannya di mana, menghadirkan suasana yang menyenangkannya pada saat kapan. Jadi tidak semua selama dari awal sampai akhir kita hanya fokus yang menyenangkan aja terus tanpa memunculkan yang lainnya. Nanti nggak ada bedanya kita nonton film kartun senang terus tapi nggak pernah tahu, nggak pernah sampai pada apa yang kita harapkan dari pembelajaran tersebut. Nah, seperti itu terkait dengan prinsip pembelajaran. Sekali lagi, di prinsip pembelajaran ini menjadi ciri khas dari pembelajaran mendalam. Jadi Bapak dan Ibu kalau ingat kemarin itu deep learning-nya, ada yang full itu. Nah, ini dah yang 3 ini. Ada joyful, kemudian meaningful dan sebagainya. Itu ini semua. Tapi ini di Indonesia kan Bapak dan Ibu ya, agar biar lebih memiliki pemahaman yang lebih bermakna bagi kita dalam mengimplementasikan. Jadi kalau kita lihat di sini berkesadaran itu ada juga di itu kesempatan untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan atas pilihannya. Jadi si A mau B, si B. Nah, inilah yang kenapa project itu paling nyaman di sini, paling enak di sini, karena anak yang menentukan pilihan terhadap jenis proyeknya seperti apa. Jadi tema besarnya dari guru, masalahnya mereka cari, dan mereka sendiri yang mencari solusinya. Nah, kemudian di berkesadaran ini juga ada terkait dengan keterbukaan terhadap perspektif yang baru, kemudian keinginan tahuan terhadap hal-hal yang menjadi pengalaman baru baginya. Nah, itu semua muncul dalam berkesadaran ini. Nah, kemudian bermakna dari Bapak Ibu sebagaimana kita sudah ambil dari gambar sekilasnya, ya, dia tahu terkait dengan apa yang dia pelajarkan, baik itu bersifat kontekstual ataupun hal-hal yang relevan dengan kehidupan nyata. Nah, cenderung kalau kita sudah bawa dengan hal yang kontekstual, anak akan cenderung lebih mudah memahami dan tahu pelajaran itu akan dipakai untuk apa. Kalau tadi di awal saya mencontohkan pada saat kita diajarkan perkalian hanya dengan menghafal, kadang-kadang kita nggak pernah tahu maknanya apa. Anak diajarkan menghafal, anak tiba-tiba ada yang bilang, ngapain saya belajar menghafal perkalian, toh ada kalkulator. Nah, kita akan nggak pernah tahu maknanya dari mana. Itu Bapak dan Ibu ya, terkait dengan pembelajaran bermakna. Kemudian yang menyenangkan sekali lagi, tidak hanya hal-hal yang bermain dengan game dan sebagainya. Ini sudah disampaikan juga, menghadirkan lingkungan pembelajaran yang interaktif. Jadi bagaimana guru dengan siswa punya interaktif yang kondusif, siswa dengan siswa juga telah mampu menghadirkan interaktif satu sama lain. Kalau satu siswa pendapatnya diulas habis oleh temannya yang lain, siswa yang satu berpendapat dia siap juga direspon oleh orang lain, oleh siswa yang lain. Nah, itu semua adalah bagaimana menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kalau saya garis bawahi Bapak dan Ibu, 3 prinsip dari pembelajaran mendalam ini itu bukan hal yang baru. Kenapa saya katakan bukan hal yang baru? Karena ini semua pernah kita lakukan, hanya mungkin tidak tertuang dalam sebuah dokumen yang namanya rencana pembelajaran. Nah, kembali lagi, dokumen rencana pembelajaran ini, ingat Bapak dan Ibu,
ada beberapa hal yang menjadi orientasinya. Salah satunya itu akan menjadi rekam jejak karya Bapak dan Ibu. Tidak hanya kita bisa menyatakan saya dulu sudah membelajarkan siswa saya, bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini, sebagai bukti kalau apa yang diajarkan saya sudah sangat enak dan nyaman dirasakan oleh siswa. Tapi begitu ada orang lain yang bertanya, Pak, Bapak kan sudah sekian tahun mengajar, siswa Bapak sudah banyak berhasil seperti ini, seperti ini. Saya pingin tiru Pak, gaya Bapak mengajar yang bermakna, yang bagus itu yang seperti apa. Kita nggak punya dokumentasinya. Nah, itulah mengapa rencana pembelajaran ini perlu kita arsipkan dan bisa kita jadikan rekam jejak buat mungkin generasi setelah kita dalam membelajarkan. Dan sekaligus mungkin bisa juga dikembangkan oleh generasi setelah kita, mana yang lebih bagus untuk dikembangkan, mana yang perlu disempurnakan, dan mana yang sudah tidak layak lagi dipergunakan. Itu mungkin Pak Muhlis terkait dengan sesi kita hari ini sampai dengan prinsipnya pembelajaran ini. Gitu Pak Muhlis? Mungkin masih ada waktu 6 menit. Ini ada pertanyaan Pak Bambang. Boleh Pak. Saya lihat dulu. Ini Pak Bang, apakah dalam kegiatan inti kita masih memunculkan sintaks sesuai dengan model pembelajaran, Pak Bang? Oke, besok kita akan runutnya kan Pak ya. Besok kita akan runut Baik. pada saat mempraktekkannya untuk menghasilkan. Oke. Baik, ini disimpan-simpan dulu ya Bunda ya. Berikutnya Pak Bang, pertanyaan dari Bunda Dinopita. Bagaimana 3 ciri deep learning atau mendalam ini kalau kita ukur dalam KBM di kelas Pak Bang? Ciri-cirinya bahwa ini sudah ada pembelajaran mendalamnya. Apakah perlu instrumen tertentu untuk mengukurnya atau bagaimana Pak Bang? Nah, sebenarnya kegiatan pembelajaran mendalam ini, kalau kita ingin melihat apakah yang kita lakukan ini sudah masuk ke dalam pembelajaran mendalam, tentunya Bapak dan Ibu, kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Kita butuh untuk untuk berefleksi. Orang yang paling bagus kegiatan pembelajaran itu, kalau Bapak Ibu baru mencobanya, alangkah bagusnya menggunakan observer. Observer itu ada orang ketiga yang ada di ruangan tersebut, selain kita dengan murid kita, ada yang mengamati. Dan yang mengamati itu memegang satu instrumen apa yang sudah tercapai, apa yang sudah diterapkan, mana yang belum. Nah, ini sebagai contoh Bapak dan Ibu, di sini prinsip pembelajaran ini ada 3 ini harus teramati di satu pembelajaran kita, satu materi pembelajaran kita. Demikian juga yang tadi kita sudah bahas tentang DPL-nya, kemudian kerangka belajarnya, kerangka pembelajarannya, nah itu harus teramati. Nah, sekali lagi, sadar tidak sadar kadang kita dalam membelajarkan siswa Bapak dan Ibu, kita itu mengalir, kadang-kadang apa yang kita rencanakan seringkali menyimpang dari apa yang kita laksanakan dalam implementasinya. Nah, terkadang kalau menyimpangnya jauh bahkan keluar dari apa yang menjadi kerangka dari pembelajaran mendalam ini, tentunya ini yang sangat tidak kita harapkan. Jadi sekali lagi, kalau untuk guru kita perlunya adanya orang lain yang bisa mengontrol kita di tahap awal. Nanti kalau sudah terjadi pembiasaan, saya yakin Bapak dan Ibu tidak asing lagi, tidak kaku lagi untuk menerapkannya. Nah, sebaliknya kalau dari capaian pada murid, itu juga Bapak dan Ibu bisa melakukan di asesmennya nanti. Nanti di asesmen itu selama ini kalau kita sudah berpikir asesmen, yang ada adalah lari pada kognitif saja. Pada asesmen itu banyak jenisnya Bapak dan Ibu. Nah, nanti kita akan coba membahas terkait dengan asesmen, sehingga dari asesmen itu juga kita bisa mengamati capaian dari PM kita sudah sejauh mana dirasakan kebermaknaannya oleh siswa kita. Itu mungkin Pak. Baik Pak Bambang. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya kita simpan dulu. Besok akan masuk lebih mendalam, Pak Bambang ya. Betul. Masuk besok di Oke. teknisnya, di desainnya.
malam ini kita fokus untuk mempersamakan persepsi dulu bagaimana sebenarnya pembelajaran mendalam itu. Insya Allah besok kita di sesi hari kedua lebih masuk Bapak Ibu. Kita sudah besok bahas apa Pak Bang? Di pengalaman mengajar dan pengalaman belajar dan asesmennya. Jadi Oh ya, bagaimana ada kita dua muncul ini. Hmm. di Nanti pengalaman hari ketiga sudah utuh ya Pak Bang, kita satukan. sudah hari ketiga sudah utuh besok. Baik. Baik Bapak Ibu ya, besok jangan lupa masuk di room. Kita besok membahas dua pengalaman belajar dan asesmen pembelajaran Bapak Ibu. Kita akan membahas bagaimana sebenarnya desain rencana pembelajaran mendalam pada dua aspek ini. Hari ketiga, insya Allah kita akan jadikan dia komplit Pak Bang ya. Kita Iya, lebih hari ketiga kita akan simulasikan. baik, Oke. baik Pak Bang. Iya. Baik, ada yang mau disampaikan Pak Bang sebelum kita close? Saya hanya bisa mengatakan kita jangan anti dengan perubahan. Karena di dunia ini tidak ada yang kekal, justru yang kekal itu adalah perubahan itu sendiri. Itu mungkin, Pak. Luar biasa Pak Bang. Pendek tapi sangat mendalam. Ini betul-betul mendalam. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian kegiatan kita malam ini. Insya Allah kita akan bertemu di hari besok. Lebih masuk kita akan membahas dua aspek Bapak Ibu, yaitu membahas tentang pengalaman dan asesmen Pak Bambang ya. Bagaimana Iya. sebenarnya pengalaman belajar dan asesmen di pembelajaran mendalam. Demikian Bapak Ibu sekalian, pertemuan kita malam ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Amin. dan berkah Amin. Bapak Ibu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Waalaikumsalam selamat warahmatullahi beristirahat Bapak Ibu. wabarakatuh. Sampai jumpa besok malam Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Terima Pak kasih Bambang. Sama-sama. Terima kasih. Teh Umi Ya, terima kemana kasih ya? Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Kita jumpa-jumpa besok lagi.